Setelah sebelumnya kita mengenal stabilitas guling dan stabilitas geser, maka kita akan mengenal stabilitas ketiga yang biasanya dihitung perencana, yaitu stabilitas daya dukung tanah. Stabilitas daya dukung tanah merupakan stabilitas yang berhubungan erat dengan karakteristik tanah ketika dia menerima beban. Ketika tanah menerima beban, maka beban itu akan ditransfer menuju ke bawah. Karena bawah infinity, maka dia akan ke samping, dan ke samping infinity maka dia akan ke atas. Nah, ini berlaku pada tanah yang padat. Perilaku-perilaku tanah ini berbeda tergantung dari kepadatan tanah tersebut. Berikut adalah contoh yang fenomenal dari kegagalan daya dukung tanah. Struktur yang besar kolaps dan kemudian seperti terguling ke samping. Dan ini berlaku bagi tanah-tanah tipe tertentu. Kita akan mengenal bagaimana tipe-tipe tanah berpengaruh terhadap tipe kegagalan daya dukung. Di dalam teori terdapat 3 jenis kegagalan daya dukung, yaitu general shear, local shear, kemudian punching shear. Semua kegagalan merupakan kegagalan geser. Nah, apa yang membedakan? Semua dikontrol oleh sifat kepadatan relatif. Artinya, semakin padat semakin tinggi daya dukung, dan itu berpengaruh terhadap tipe dari kegagalan daya dukung. Dan kegagalan general shear terjadi pada tanah dengan kepadatan relatif yang tinggi, yaitu 70% untuk tanah berpasir, atau dia terjadi pada lempung padat, dan terjadi ketika penurunan atau settlement mencapai 7% dari lebar fondasi. Dan Karl Terzaghi merumuskan bagaimana sifat empiris kegagalan tanah itu menjadi sebuah rumus yang terkenal, yaitu rumus perhitungan daya dukung general shear failure. Jangan lupa untuk terus ikuti bagaimana sifat karakteristik daya dukung tanah dalam pertemuan selanjutnya.